Di depan sebuah gerai penukaran uang di Jakarta, ada papan kecil yang angkanya berubah hampir setiap hari. Papan itu tidak menjelaskan apa-apa, ia cuma menampilkan deretan huruf dan angka, dan hampir tidak ada orang yang berhenti untuk bertanya, siapa sebenarnya yang menggerakkan angka tersebut. Ketika angka di papan itu naik, ada beberapa hal yang ikut bergerak di negeri ini. Harga kedelai untuk tempe, ongkos suku cadang, cicilan utang negara yang harus dibayar dalam mata uang orang lain. Yang menggerakkannya bukan orang Jakarta, bukan juga orang yang pernah datang ke sini, atau yang tahu berapa harga beras di pasar dekat rumah Anda. Ia digerakkan oleh keputusan yang diambil belasan ribu kilometer dari sini, oleh segelintir orang yang sedang mengurus persoalan negaranya sendiri, dan yang tidak pernah sekalipun meminta pendapat siapapun di kepulauan ini. Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami satu pertanyaan yang jawabannya jauh lebih membumi daripada mitos bangsa terpilih. Kenapa Amerika bisa sekuat itu? Seberapa besar sebenarnya? Sebelum kita masuk ke sebabnya, angkanya perlu diletakkan dulu, sebab kebanyakan orang menyebut Amerika kuat tanpa pernah menimbang seberapa. Dolar menguasai sekitar 57% cadangan devisa seluruh dunia. Artinya, dari setiap 100 dolar yang disimpan bank sentral manapun di planet ini sebagai tabungan negaranya, lebih dari separuhnya berbentuk mata uang Amerika. Amerika punya 11 kapal induk aktif. Seluruh dunia digabung punya sekitar 24. Jadi satu negara memiliki lebih banyak daripada semua negara lain di planet ini dijumlahkan. Dan kapal induk itu bukan sekedar kapal. Ia kota terapung, lengkap dengan landasan pesawat, rumah sakit, dan pembangkit listriknya sendiri, yang bisa berlabuh di perairan manapun selama berbulan-bulan. Perkiraan yang paling banyak dipakai peneliti menyebut Amerika punya sekitar 750 pangkalan militer di sekitar 80 negara. Angka itu sendiri diperdebatkan, sebab Pentagon sudah lama berhenti menerbitkan daftar lengkapnya, dan sebagian fasilitasnya dirahasiakan. Tetapi bahkan dalam bentuknya yang paling hati-hati, tidak ada imperium manapun dalam sejarah yang pernah menancapkan kakinya sejauh itu. Roma tidak. Britania di puncak kejayaannya juga tidak. Pertanyaannya bukan apakah kekuasaan itu nyata. Pertanyaannya, bagaimana ia terbentuk, dan apakah ia kebetulan atau hasil kerja. 13 koloni dan taruhan yang mustahil. Pada 1776, 13 koloni di pesisir timur sebuah benua menyatakan diri lepas dari kerajaan paling kuat di dunia. Penduduknya sekitar 2,5 juta jiwa. Britania yang mereka lawan punya sekitar 8 juta. Mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya mata uang sendiri, dan tidak punya sekutu yang bisa diandalkan. Kalau ada orang yang pada tahun itu diminta menebak negara mana yang akan menguasai dunia 2 abad kemudian, hampir mustahil ia menunjuk ke koloni yang baru saja memilih berperang melawan kekuatan 3 kali lebih besar. Ada satu hal lagi dari angka 2,5 juta itu yang jarang disebut, dan menghilangkannya berarti menceritakan versi yang sudah dipoles. Sekitar 450 ribu di antaranya adalah orang yang diperbudak. Artinya, negeri yang pada tahun itu menulis bahwa semua manusia diciptakan setara, sedang memperbudak hampir 1/5 penduduknya sendiri. Kedua hal itu benar pada waktu yang sama, dan keduanya bagian dari cerita ini. Benteng yang tidak perlu dibangun. Sebab pertama, kekuatan Amerika sudah ada di tanahnya, jauh sebelum negara itu lahir. Di timur ada Samudra Atlantik, di barat ada Pasifik, 2 lautan selebar ribuan kilometer, dan pada zaman sebelum pesawat terbang, keduanya bekerja sebagai tembok yang tidak perlu dibangun siapapun. Perbedaannya terasa kalau kita bandingkan dengan negara lain. Rusia diserbu dari barat berkali-kali, oleh Napoleon, lalu oleh Hitler, dan setiap kali ia harus membayar dengan jutaan nyawa. Tiongkok punya tetangga di hampir semua sisi. Prancis dan Jerman berbagi perbatasan darat dan berperang di atas perbatasan itu selama berabad-abad. Amerika tidak pernah menghadapi persoalan semacam itu. Ia bisa memilih ikut perang atau memilih tidak. Tidak ada musuh yang cukup nekat menyeberangkan pasukan melintasi 2 samudra untuk menyerang rumahnya. Keuntungan kedua ada di dalam benuanya sendiri. Sungai Mississippi dan anak-anak sungainya membentuk salah satu jaringan perairan terpanjang di dunia yang bisa dilayari, membentang dari jantung benua sampai ke laut. Pada zaman sebelum jalan raya, itu berarti barang bisa bergerak murah tanpa siapapun perlu membangun apapun. Jerman dan Rusia harus membelanjakan uang besar membangun rel untuk memindahkan hasil buminya. Amerika cukup membiarkan arus sungai yang mengerjakannya. Keuntungan ketiga ada di bawah tanahnya.
Batu bara di pegunungan Appalachia, minyak di Texas, dan cadangan gas yang belakangan mengubah Amerika dari pengimpor energi menjadi pengekspor. Sampai di sini ceritanya terdengar seperti keberuntungan murni, dan disitulah letak masalahnya. Kenapa Argentina tidak jadi Amerika? Sebab kalau geografi yang menentukan, banyak negara lain seharusnya bernasib sama. Argentina punya dataran pampa yang termasuk paling subur di dunia. Brasil punya sungai raksasa, tanah luas, dan mineral. Rusia punya lahan dan kekayaan alam melebihi hampir semua negara. Ketiganya tidak menjadi Amerika. Daron Acemoglu dan James Robinson dalam bukunya Why Nations Fail berargumen bahwa yang menentukan nasib sebuah bangsa bukan tanahnya, melainkan lembaganya. Keduanya menerima Nobel Ekonomi pada 2024 bersama Simon Johnson untuk kajian mereka tentang perbandingan kemakmuran antar negara. Mereka memisahkan dua jenis lembaga. Lembaga yang mereka sebut inklusif, memberi hak milik yang aman, hukum yang tidak berpihak, dan layanan publik yang menduat orang bisa bersaing di lapangan yang kurang lebih setara. Lembaga yang mereka sebut ekstraktif, mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elit, lalu memakainya untuk menjaga posisi elit itu sendiri. Yang pertama, menghasilkan kemakmuran. Yang kedua, menghasilkan kemiskinan yang awet. Dan disinilah ada perdebatan yang justru berguna untuk kita ikut. Acemoglu dan Robinson menulis kerangka mereka sebagian untuk membantah penjelasan yang bersandar pada geografi. Menurut mereka, tanah subur dan sungai yang bisa dilayari tidak menjelaskan apa-apa kalau lembaganya menghitung. Yang paling masuk akal barangkali begini. Geografi menawarkan peluang, dan lembaga menentukan apakah peluang itu berbuah atau menguap. Amerika mendapat keduanya, Argentina mendapat yang pertama saja. Dua hal kecil dari lembaga itu layak dilihat lebih dekat, sebab keduanya jarang masuk cerita heroik tentang Amerika, padahal keduanya bekerja setiap hari. Yang pertama, urusan paten. Di Eropa pada masa itu, hak atas sebuah temuan lazimnya berupa keistimewaan yang diberikan raja kepada orang tertentu. Amerika menuliskan urusan paten langsung ke dalam konstitusinya, dan membuat ongkos mendaftar cukup murah, sehingga tukang dan petani pun bisa mengajukannya. Akibatnya sederhana dan besar. Seseorang yang menemukan cara baru menyambung kawat berduri atau memperbaiki mesin pemanen bisa memiliki temuannya sendiri, lalu menjualnya. Menemukan sesuatu berubah dari kegemaran orang berada menjadi jalan naik bagi orang biasa. Yang kedua, urusan pergantian kekuasaan. Pada 1801, seorang presiden Amerika kalah dalam pemilihan dari lawan politik yang ia benci, dan ia menyerahkan jabatannya begitu saja lalu pulang. Waktu itu, di hampir seluruh dunia, kekuasaan berpindah lewat kematian, warisan, atau darah. Kelihatannya sepele, akibatnya tidak. Ketika kekuasaan bisa berpindah tanpa kekerasan, orang berani menanam modal untuk jangka panjang. Sebab pergantian pemerintahan tidak berarti penyitaan. Perusahaan berani membangun pabrik yang balik modalnya 20 tahun. Dan orang yang kalah hari ini punya alasan untuk menunggu pemilihan berikutnya alih-alih mengangkat senjata. Acemoglu dan Robinson menyebut hal semacam ini sebagai jantung dari lembaga yang inklusif. Bukan karena orangnya lebih mulia, melainkan karena aturannya membuat menunggu lebih menguntungkan daripada merampas. Perlu ditambahkan satu hal supaya cerita ini tidak berubah jadi pujian. Lembaga yang sama, pada periode yang sama, sepenuhnya tertutup bagi orang yang diperbudak dan bagi perempuan. Hak milik yang aman itu nyata, dan ia berlaku bagi sebagian orang saja. Sampai di titik ini, Amerika masih negara besar yang beruntung dan cukup tertata. Ia belum menguasai apapun di luar benuanya sendiri. Yang mengubahnya menjadi pusat dunia adalah sesuatu yang sama sekali tidak dirancangnya. Satu-satunya rumah yang masih berdiri. Tahun 1945, perang berakhir dan peta dunia berubah. Bukan karena satu negara menang, melainkan karena semua yang lain hancur. Kota-kota Jerman rata. Inggris nyaris bangkrut setelah menghabiskan cadangannya untuk bertahan hidup. Jepang kehilangan 2 kotanya dalam hitungan detik. Dan Uni Soviet kehilangan sekitar 27 juta orang, sebagian besar warga sipil. Di Amerika, tidak satu bom pun jatuh di kota besarnya. Pabriknya bukan cuma selamat, pabriknya membesar. Selama perang, Amerika menjual dan meminjamkan senjata, mesin, dan makanan kepada hampir semua sekutunya. Ketika perang usai, hampir semua orang berutang kepada satu negara yang sama. Angkanya menerangkan segalanya. Pada akhir dekade 1940-an, Amerika menampung sekitar 7% penduduk dunia, tetapi menguasai sekitar 42% pendapatan dunia dan hampir separuh keluaran pabrik seluruh planet. 7% orang, 42% uang.
Dua lautan yang tadi kita bicarakan akhirnya menunjukkan artinya yang sebenarnya. Ketika seluruh dunia saling meratakan kota masing-masing, satu-satunya kawasan industri besar yang tidak tersentuh adalah yang letaknya paling jauh dari medan perang. Membayar kebangkitan pelanggan sendiri. Yang dilakukan Amerika sesudahnya adalah bagian yang paling sering dilewatkan orang dan paling menentukan. Pemenang perang pada zaman sebelumnya menuntut rampasan. Mereka mengambil emas, wilayah, dan pampasan dari pihak yang kalah. Lalu pihak yang kalah itu jatuh miskin dan menyimpan dendam sampai perang berikutnya. Amerika mengerjakan kebalikannya. Lewat program yang dikenal sebagai Marshall Plan, Kongres menganggarkan sekitar 13 miliar dolar untuk membangun kembali Eropa, termasuk negara yang baru saja mereka perangi. Nilainya setara sekitar 150 miliar dolar hari ini, atau kira-kira 5% dari seluruh ekonomi Amerika waktu itu. Program itu berjalan dari 1948 sampai 1951 dan selesai lebih cepat daripada jadwalnya sendiri. Kemurahan hati bukan penjelasan yang cukup di sini, sebab ada hitungan yang sangat dingin di baliknya. Ekonomi yang bangkrut tidak bisa membeli apapun. Kalau Eropa tetap miskin, pabrik-pabrik Amerika yang baru saja membesar itu tidak punya pembeli, dan kelebihan kapasitasnya berubah jadi pengangguran di dalam negeri. Jadi, Amerika membiayai pemulihan pelanggannya sendiri, dan setiap dolar bantuan itu kembali dalam bentuk pesanan mesin, gandum, dan barang jadi, dibayar dalam mata uang yang sama. Kemenangan militer memberi mereka 1 dekade, mengubah kemenangan itu jadi sistem ekonomi, memberi mereka 80 tahun. Peruangan di New Hampshire sistem itu sebenarnya sudah dirancang sebelum perangnya selesai. Pada 1944, 44 negara berkumpul di sebuah tempat peristirahatan bernama Bretton Woods di New Hampshire untuk menjawab satu pertanyaan. Sesudah perang nanti, dunia berdagang memakai uang apa? Jawabannya, dolar. Susunannya bertingkat. Dolar dipatok ke emas dengan kurs tetap, dan seluruh mata uang lain dipatok ke dolar. Seketika, kertas yang dicetak satu negara berubah menjadi titik tumpu seluruh sistem keuangan dunia. Alasan negara lain menyetujuinya sederhana, dan hampir tidak ada pilihan lain. Amerika waktu itu memegang sekitar 2/3 seluruh emas moneter dunia, dan ekonominya satu-satunya yang masih berdiri. Kalau seseorang baru saja menyaksikan seluruh Eropa runtuh, ia tidak akan menaruh tabungan dunia pada mata uang negara yang kotanya masih berasal. Karena itulah kekuasaan ini, pada awalnya, tidak terasa seperti paksaan. Ia terasa seperti kelegaan. Sejarawan ekonomi Barry Eichengreen dalam bukunya Exorbitant Privilege menelusuri bagaimana dolar sampai ke posisi itu, dan ia menekankan satu hal yang sering dilupakan. Dolar tidak naik tahta karena Amerika merebutnya. Ia naik karena semua calon penggantinya sedang tergeletak. Sampai sebelum perang, Pound Inggris masih memegang peran itu selama lebih dari 1 abad, yang mengakhirinya bukan kekalahan Inggris di medan tempur, sebab Inggris justru ada di pihak yang menang. Yang mengakhirinya adalah biaya kemenangan itu sendiri. Ada satu istilah yang dipakai untuk menggambarkan posisi yang kemudian diwarisi Amerika, dan istilah itu berasal dari lawannya. Seorang menteri keuangan Perancis menyebutnya hak istimewa yang keterlaluan. Maksudnya begini, ketika mata uang sebuah negara dipakai seluruh dunia, negara itu bisa membeli barang dari mana saja dengan kertas yang ia cetak sendiri. Negara lain harus mengekspor dulu untuk mendapatkan mata uang asing sebelum bisa mengimpor. Amerika bisa melewatkan langkah pertama. Susunan itu bertahan kurang dari 3 dekade. Pada 1971, Amerika memutus ikatan dolar dengan emas dan menyebut langkah itu sementara. Ia tidak pernah dikembalikan. Sejak hari itu, dolar tidak dijamin oleh apapun yang bisa dipegang. Dan pertanyaannya jadi jauh lebih menarik. Kalau bukan emas, lalu apa yang menahan nilainya? Minyak, dan sebuah legenda yang perlu dibongkar. Jawaban yang paling sering beredar berbunyi begini. Pada 1974, Amerika membuat perjanjian rahasia dengan Arab Saudi. Amerika menjamin keamanan kerajaan itu, dan sebagai gantinya, Saudi berjanji menjual seluruh minyaknya hanya dalam dolar. Sejak itu, setiap negara yang ingin membeli minyak wajib memegang dolar lebih dulu. Cerita itu rapi, gampang diingat, dan sebagian besarnya keliru. Yang benar-benar tercatat dalam dokumen ada 2, dan keduanya berbeda dari cerita tadi. Pertama, pada Juni 1974, kedua negara membentuk sebuah komisi gabungan untuk kerjasama ekonomi. Isinya mengatur bagaimana limpahan uang minyak Saudi disalurkan ke ekonomi Amerika, dan bukan tentang mata uang apa yang dipakai menjual minyak. Kedua,
Pada akhir tahun yang sama, ada kesepakatan yang memang dirahasiakan. Amerika menjanjikan bantuan dan peralatan militer, dan Saudi menanam miliaran hasil minyaknya di surat utang pemerintah Amerika. Kesepakatan kedua itu baru diketahui publik pada 2016, ketika sebuah kantor berita memakai Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk mengeluarkannya dari Arsip Nasional Amerika. 42 tahun tersimpan rapat. Yang tidak pernah ditemukan siapapun adalah perjanjian yang mewajibkan minyak dijual eksklusif dalam dolar. Saudi tetap menerima mata uang lain, termasuk pound Inggris, sesudah tahun itu. Pada pertengahan 2024, sempat beredar luas kabar bahwa perjanjian petrodolar selama 50 tahun berakhir dan tidak diperpanjang. Perjanjian dengan bentuk seperti itu tidak pernah ada, jadi tidak ada yang bisa berakhir. Lalu kenapa hampir semua minyak dunia memang diperdagangkan dalam dolar? Karena sistem itu tumbuh dari kepentingan yang saling menguntungkan, bukan dari satu tanda tangan. Penjual minyak ingin dibayar dengan mata uang yang bisa ia belanjakan di mana saja dan simpan tanpa cemas. Pembeli ingin membayar dengan mata uang yang diterima semua penjual. Begitu cukup banyak pihak memilih hal yang sama, pilihan itu mengunci dirinya sendiri. Versi legenda menggambarkan sebuah kesepakatan gelap di satu ruangan. Versi yang terdokumentasi memperlihatkan sesuatu yang lebih sulit dilawan, yaitu ribuan keputusan masuk akal yang semuanya mengarah ke tempat yang sama. Penjaga sistem. Sistem seperti itu tidak berdiri sendiri. Ia dijaga. Jalur laut tempat kapal tanker minyak lewat dijaga. Selat-selat sempit tempat sebagian besar perdagangan dunia mengalir dijaga. Dan negara yang berpikir untuk keluar dari sistem dolar menghitung ulang, sebab di seberang sana ada armada. Di balik armada itu, ada mesin lain yang lebih jarang dibicarakan, yaitu jalinan antara Pentagon, anggota parlemen, dan perusahaan yang membangun pesawat, kapal, dan rudal. Peringatan paling terkenal tentang jalinan ini datang dari tempat yang paling tidak diduga. Presiden Dwight Eisenhower, seorang jenderal yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di militer, memakai pidato perpisahannya pada 1961 untuk memperingatkan tentang apa yang ia sebut kompleks industri militer. Ia mengatakan gabungan kekuatan itu bisa menjadi ancaman bagi demokrasi kalau tidak diawasi. Peringatan itu bukan datang dari musuh Amerika. Ia datang dari panglima tertingginya sendiri, di hari terakhirnya menjabat. Antropolog David Fine dalam bukunya Base Nation menghitung sebaran pangkalan itu satu persatu dan sampai pada angka sekitar 750 di 80 negara serta wilayah jajahan. Ia juga mencatat bahwa menghitungnya sudah jadi pekerjaan sulit tersendiri, sebab pemerintah Amerika berhenti menerbitkan daftar lengkapnya. Sebuah imperium yang tidak lagi bisa menghitung sendiri di mana saja pasukannya berada, adalah kalimat yang layak diendapkan sebentar. Fine juga mengajukan hal yang lebih tidak nyaman. Menurutnya, jaringan pangkalan itu justru membuat Amerika kurang aman dalam jangka panjang, sebab kehadirannya menaikkan ketegangan di kawasan dan menumbuhkan kebencian terhadap negara yang mengirimnya. Ia juga mendorong Amerika bersekutu dengan penguasa yang tidak dipilih rakyatnya sendiri, demi menjaga izin memakai tanah tersebut. Penilaian itu tentu bisa dibantah, dan memang dibantah. Yang tidak terbantah cuma skalanya. Senjata yang tidak berbunyi. Tetapi armada bukan alat penegak yang paling sering dipakai, dan bukan pula yang paling ditakuti. Alat itu justru berupa sebuah tombol di sistem pembayaran. Hampir semua transaksi dolar di dunia, dimanapun ia terjadi, pada akhirnya harus melewati bank, yang punya hubungan dengan sistem keuangan Amerika. Dua perusahaan di dua negara yang sama sekali bukan Amerika, membeli dan menjual barang yang tidak pernah menyentuh tanah Amerika, tetap menyelesaikan pembayarannya lewat jalur yang ujungnya ada di New York. Artinya, Amerika bisa memutus sebuah bank, sebuah perusahaan, bahkan sebuah negara dari kemampuan memakai dolar, tanpa satupun tembakan, tanpa satupun kapal bergerak. Bank yang terputus dari clearing dolar kehilangan kemampuan berdagang dengan sebagian besar dunia dalam hitungan hari. Karena itu, bank-bank di negara ketiga sering mematuhi aturan Amerika, bahkan ketika negaranya sendiri tidak mewajibkannya. Bukan karena mereka setuju, melainkan karena ongkos tidak patut terlalu besar untuk ditanggung. Inilah bentuk kekuasaan yang paling sedikit terlihat dan paling sulit dilawan. Ia tidak memerlukan pendudukan. Ia cukup memerlukan kenyataan bahwa semua orang sudah memakai jalur yang sama. Dan ia juga menjelaskan sesuatu yang akan kita bahas di bagian akhir. Setiap kali alat ini dipakai, negara-negara yang menyaksikannya mulai bertanya, apakah bijak menaruh seluruh perdagangan mereka di satu jalur yang bisa ditutup pihak lain? Bagian yang dijual sebagai keajaiban swasta.
Ada satu kekuatan Amerika yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditaklukkan, yaitu kemampuannya menarik orang paling cerdas dari seluruh dunia, lalu membuat mereka bertahan di sana. Angkanya mengejutkan. Menurut kajian yang terbit tahun ini, sekitar 59% perusahaan rintisan Amerika yang nilainya di atas $1 miliar didirikan atau ikut didirikan oleh imigran. Kalau anak imigran ikut dihitung, angkanya naik ke sekitar 2/3. Dan 1 dari 4 perusahaan raksasa itu punya pendiri yang mula-mula datang ke Amerika sebagai mahasiswa asing. Bukan sebagai investor, bukan sebagai tenaga ahli yang direkrut, sebagai anak muda yang membawa koper dan formulir pendaftaran kuliah. Tetapi, ada bagian dari cerita lembah Silikon yang hampir selalu hilang, dan tanpanya, seluruh kisah itu jadi dongeng. Mariana Mazzucato, dalam bukunya The Entrepreneurial State, menelusuri dari mana sebenarnya teknologi di dalam sebuah telepon pintar berasal. Microchipnya, internet, dan cikal bakal asisten suaranya lahir dari riset yang dibiayai Lembaga Penelitian Pertahanan Amerika. Sistem penentu lokasi berasal dari militer. Sebagian teknologi layar sentuh juga. Baterai litium yang membuatnya menyala berasal dari riset Departemen Energi. Perusahaan-perusahaan itu memang mengubah semuanya menjadi barang yang orang mau beli, dan itu pekerjaan yang sulit serta berisiko. Tetapi bahan mentahnya dibiayai uang pajak selama beberapa dekade, ketika belum ada seorang pun yang tahu barang itu akan jadi apa. Tesis Mazzucato sendiri diperdebatkan. Sejumlah ekonom menilai ia terlalu membesarkan peran negara dan terlalu mengecilkan risiko yang ditanggung perusahaan swasta. Perdebatan itu belum selesai. Yang tidak diperdebatkan cuma satu, yaitu bahwa uang negara ada di sana sejak awal. Dan disinilah semua yang kita bicarakan menyambung jadi satu lingkaran. Mesin militer yang menjaga sistem dolar adalah mesin yang sama yang membiayai riset yang kelak melahirkan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Perusahaan itu menghasilkan uang. Uangnya membiayai mesin militer berikutnya. Apa yang dunia dapat sebagai gantinya? Sebelum kita menekan bagian yang paling berat, ada satu hal yang perlu diakui. Sebab menghilangkannya akan membuat cerita ini timpang sebelah. Sistem ini juga memberi sesuatu yang nyata. Sebelum ada satu mata uang yang diterima semua orang, perdagangan antar negara jauh lebih repot daripada yang bisa kita bayangkan sekarang. Setiap pasangan negara harus menyepakati kurs, saling mempercayai mata uang masing-masing, dan menanggung risiko nilainya berubah di tengah pengiriman. Satu unit yang diterima di mana saja menghapus hampir seluruh kerumitan itu. Pedagang di Surabaya bisa membeli mesin dari Jerman dan menjual hasilnya ke Amerika tanpa perlu menguasai 3 sistem keuangan sekaligus. Perdagangan dunia tumbuh berlipat-lipat sesudahnya, dan sebagian besar orang yang menikmatinya tidak pernah tahu bahwa kemudahan itu bertumpu pada susunan yang dibuat 44 negara di sebuah tempat peristirahatan pada 1944. Etchen Green dalam bukunya menekankan bahwa banyak ramalan tentang keruntuhan dolar meleset justru karena meremehkan hal sederhana ini. Orang bertahan memakai sesuatu yang sudah dipakai semua orang, bukan karena mereka menyukainya, melainkan karena berpindah sendirian sangat mahal. Ada juga hal yang lebih jarang disebut. Sistem ini memungkinkan negara seperti Indonesia meminjam uang dalam jumlah besar untuk membangun jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik dengan bunga yang jauh lebih rendah daripada kalau ia harus meminjam dalam rupiah dari pemberi pinjaman yang tidak mengenalnya. Utang dalam dolar itu memang berisiko, dan sebentar lagi kita akan melihat persisnya bagaimana. Tetapi tanpa akses ke pasar itu, banyak yang dibangun di negeri ini pada 40 tahun terakhir tidak akan pernah terbangun. Jadi persoalannya bukan sistem ini jahat dan tidak memberi apa-apa. Persoalannya, ongkos dan manfaatnya tidak jatuh pada pundak yang sama. Kenapa papan kurs tadi bergerak? Sampai di sini, seluruh cerita ini masih terdengar seperti urusan negeri jauh. Sekarang kita kembali ke papan di depan gerai penukaran uang tadi. Utang luar negeri pemerintah Indonesia pada awal 2026 berada di kisaran 214 miliar dolar. Sekitar 49% dari jumlah itu berdenominasi dolar Amerika. Hampir separuh utang negara ini harus dibayar memakai mata uang yang tidak kita cetak dan yang nilainya ditentukan di tempat lain. Ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi di negaranya sendiri, uang di seluruh dunia mengalir pulang ke sana dan rupiah melemah. Pada pertengahan tahun ini, kursnya sempat menyentuh Rp18.000 per dolar. Yang terjadi berikutnya berjalan tanpa perlu ada keputusan apapun di Jakarta. Cicilan pokok dan bunga utang itu membengkak kalau dihitung dalam rupiah, meskipun jumlah dolarnya tidak berubah sedikit pun. Indonesia masih mengimpor minyak mentah, bahan baku industri, dan sebagian pangan, dan semuanya jadi lebih mahal. Biaya produksi naik, lalu berpindah ke harga di rak toko.
Artinya, keputusan yang diambil beberapa orang di sebuah ruangan di Washington untuk mengurus persoalan yang sepenuhnya persoalan mereka sendiri, berakhir sebagai selisih beberapa ratus rupiah pada barang yang dibeli seseorang di pasar Klenda. Tidak ada satupun orang Indonesia yang ikut memilih orang-orang di ruangan itu. 3 pertanyaan. Karena urusan ini menyentuh penghidupan lebih dari 270 juta orang di negeri ini, 3 pertanyaan perlu kita ajukan dengan terang. Siapa yang membayar? Yang membayar adalah setiap negara yang harus menyimpan cadangan dalam mata uang orang lain supaya bisa berdagang dan membayar utangnya. Menyimpan cadangan berarti menahan uang di brankas, dan uang yang ditahan di brankas tidak sedang membangun sekolah atau irigasi. Ongkos itu tidak pernah muncul sebagai tagihan, tetapi ia dibayar setiap tahun. Siapa yang memutuskan? Bank Sentral Amerika dengan mandat yang tertulis jelas dan sah sepenuhnya, yaitu mengurus lapangan kerja dan harga di Amerika. Mereka tidak punya kewajiban hukum apapun untuk menimbang akibatnya bagi negara lain, dan memang tidak seharusnya punya. Persoalannya bukan mereka jahat, persoalannya keputusan sebuah lembaga nasional sudah lama berakibat global, sementara pertanggungjawabannya tetap berhenti di perbatasan negaranya. Siapa yang tidak bisa menolak? Negara yang utangnya dalam dolar dan pemasukannya dalam rupiah, pedagang yang harga barangnya ditentukan kurs pagi itu, dan orang yang penghasilannya tetap, lalu mendapati belanjaan mingguannya perlahan menyusut, tanpa ada yang pernah mengumumkan kenaikan apapun. Yang mulai retak, kekuatan Amerika nyata, dan penjelasannya jauh lebih membumi daripada mitos bangsa terpilih. Geografi yang memberi benteng gratis, lembaga yang mengubah keberuntungan jadi kemakmuran, perang yang meratakan semua pesaingnya, sistem uang yang dipilih dunia karena tidak ada pilihan lain, armada yang menjaganya, dan kemampuan menarik orang pandai dari mana saja. Tetapi ada angka yang bergerak pelan, dan arahnya satu. Pada tahun 2000, dolar menguasai lebih dari 70% cadangan devisa dunia. Hari ini sekitar 57%, turun belasan poin dalam seperempat abad. Itu bukan keruntuhan. 57% masih posisi yang tidak tertandingi mata uang manapun. Tetapi ia juga bukan garis yang mendatar. Eichengreen dalam bukunya yang sama sudah menduga arah ini bertahun-tahun lalu. Dan dugaannya lebih tengang daripada ramalan yang biasa beredar. Menurutnya, dolar memang akan kehilangan kedudukannya sebagai satu-satunya. Tetapi perpindahan itu tidak akan mendadak dan tidak akan menghancurkan. Alasannya sederhana, dolar punya banyak persoalan dan calon penggantinya punya persoalan yang sama banyaknya. Euro mewakili banyak negara yang tidak selalu sepakat. Yuan masih dikendalikan lalu lintas modalnya. Dan mata uang yang tidak bebas keluar masuk sulit dipercaya sebagai tempat menyimpan tabungan negara. Yang lebih mungkin terjadi bukan satu raja diganti raja baru, melainkan dunia yang memakai beberapa mata uang sekaligus. Lebih repot dan barangkali justru lebih sehat. 2 lautan yang dulu jadi benteng kini juga berarti jarak. Negara-negara mulai menyelesaikan sebagian perdagangannya dengan mata uang masing-masing tanpa melewati dolar. Dan resep menarik otak dunia itu sekarang sedang disalin pusat-pusat baru yang membaca buku yang sama. Papan kurs di depan gerai penukaran uang tadi akan terus berubah besok pagi. Angkanya bukan hukum alam. Ia hasil dari serangkaian keputusan yang dibuat manusia di ruangan-ruangan tertentu pada tahun-tahun tertentu. Dan sebagian besarnya bahkan tidak dirancang untuk menghasilkan dunia yang sekarang. Dan apapun yang pernah disusun manusia, pada akhirnya juga bisa disusun ulang oleh manusia.